Panak Boru Sabo, cerita dongeng dari Simalungun yang mengartikan asal mula pohon aren. Pada suatu ketika, di Simalungun, ada sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Dalam keluarga tersebut, mempunyai 2 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Sitariluh, yaitu laki-laki. Dan anaknya yang kedua bernama Sisabo, yaitu perempuan. Suatu ketika, ayah Sisabo dan Tariluh menderita sakit yang sangat parah. Kemudian, karena sakit yang sangat parah, ayahnya pun meninggal dunia. Tidak lama setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya menjadi jatuh sakit karena memikirkan ayahnya yang telah meninggal dunia. Tidak lama sakit, ibunya pun meninggal dunia. Karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia, Sisabo dan Tariluh menjadi anak yatim piatu. Mereka tinggal bersama bibinya, yaitu adik dari ibunya. Beberapa minggu setelah mereka tinggal bersama bibinya, memang bibinya itu sangat baik hati dan mendidik mereka menjadi anak yang sangat baik. Pergi ke ladang bersama bibinya, membantu bibinya, bahkan semua pekerjaan bibinya mereka bantu. Tapi, Sisabo dan Tariluh merasa sangat merepotkan bibinya. Karena mereka berpikir bahwa bibinya sangat capek untuk mengurus mereka. Kemudian Tariluh berpikir, ia ingin pergi merantau keluar kota. Kemudian, ia meminta izin kepada Sisabo adiknya. Adikku Sabo, aku ingin pergi merantau keluar kota. Kasihan melihat bibi yang mengurus dan merawat kita dengan capek dan lelah. Kemudian Sisabo menjawab, Abang, saya tidak mau berpisah dengan abang, karena cuma abang satu-satunya keluarga yang kumiliki. Jadi tolong, abang jangan pergi dari kampung ini. Karena Sisabo tidak mengizinkan Sitariluh pergi untuk merantau, Sitariluh mengurungkan waktunya, mengurungkan niatnya untuk pergi merantau. Tidak lama kemudian, setelah beberapa bulan, bibinya Sisabo dan Sitariluh merasa kesusahan karena kekurangan uang untuk membelanjai Tariluh dan Sisabo. Kemudian, Sitariluh berpikir, tidak ada jalan lain kecuali untuk merantau keluar kota. Kemudian ia mencoba untuk permisi kepada bibinya. Ia berkata, Bibi, saya kasihan melihat bibi merawat kami begitu capek dan lelah. Seperti ini juga, Bi. Keuangan kita juga semakin menipis. Bi, saya punya niat untuk pergi keluar kota untuk mencari uang. Apakah bibi mengizinkan aku pergi? Kemudian si bibi menjawab, saya mengizinkan kamu pergi, tapi kamu harus meminta izin kepada adikmu, si Sabo, kata bibi. Kemudian si Tariluh menjawab, tidak, Bi. Kalau saya permisi kepada si Sabo, saya yakin bahwa si Sabo tidak akan mengizinkan saya pergi merantau ke kota. Saya akan pergi, Bi. Saya tidak akan izin kepada si Sabo. Kemudian bibi berkata, tidak bagus, nak. Kamu harus izin kepada si Sabo. Kamu harus berkata pelan-pelan kepada si Sabo agar ia mengizinkan kamu pergi. Kemudian, Tariluh pun pergi menemui adiknya. Ia berkata, Sabo, apakah kamu tidak kasihan melihat bibi yang merawat kita dengan bersusah payah dan kekurangan uang? Aku mohon, Sabo, kamu izinkan abang untuk pergi merantau keluar kota, agar kita bisa membantu bibi untuk membelanjai kita. Kemudian si Sabo menjawab sambil menangis. Baiklah, Bang. Saya akan mengizinkanmu pergi. Tapi kamu harus cepat kembali agar kita bisa membantu bibi di sini. Kemudian si Tariluh berkata,
Baik adikku, aku pasti cepat kembali. Keesokan harinya, si Tarilu berangkat ke kota untuk merantau. Tapi, sesampainya di kota, si Tarilu tidak langsung mempunyai pekerjaan. Ia nongkrong di kedai kopi dan bermain judi dengan teman-temannya. Memang, hari pertama, kedua, dan ketiga, si Tarilu memang menang dalam perjudian. Dan ia pun ketagihan. Tapi, hari-hari setelah itu, si Tarilu kalah terus bermain judi. Sehingga ia memiliki banyak utang terhadap saudagar yang ada di kota. Kemudian, bulan demi bulan, si Sabo pun merindukan abangnya untuk pulang. Tetapi abangnya tidak pulang-pulang. Ia menangis dan ia berkata kepada bibinya, "Bibi, sudah beberapa bulan abang tidak kembali. Saya ingin mencari abang ke kota, Bi." Kemudian bibinya pun mengizinkan si Sabo untuk pergi menemui abangnya. Di dalam perjalanan mau ke kota, si Sabo bertemu dengan saudagar. Saudagar itu berkata, "Wahai gadis cantik, apa yang kamu lakukan di sini?" Si Sabo pun berkata, "Wahai bapak, saya ingin mencari abang saya yang bernama Tarilu. Apakah bapak mengenali abang saya?" Kemudian saudagar tersebut berkata, "Ya, jelas saya mengenali abang kamu. Abang kamu saya tahan, karena abang kamu mempunyai banyak hutang dalam perjudian." Kemudian si berkata, "Bagaimana saya dapat menjumpai abang saya, Pak?" Kemudian saudagar tersebut berkata, "Kamu harus melunasi utang abang kamu supaya kamu dapat bertemu dengan abang kamu." Kemudian si Sabo pergi pulang ke kampung. Tetapi dalam perjalanan mau pulang ke kampung, ia bertemu dengan pertapa sakti yang sangat tua. Kemudian pertapa sakti tersebut bertanya kepada si Sabo, "Wahai anak gadis, mengapa engkau menangis?" Kemudian si Sabo berkata, "Saya sangat merindukan abang saya, Bapak tua. Tapi saya tidak dapat menemuinya karena ia banyak hutang. Ia ditahan oleh saudagar kaya. Saya tidak tahu bagaimana cara membayar hutang abang saya." Kemudian pertapa itu berkata, "Saya dapat membantumu. Pergilah, panjatlah pohon yang sangat tinggi. Kemudian kamu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat." Kemudian tidak lama kemudian, si Sabo langsung lari mendaki gunung dan mencari pohon yang paling tinggi. Kemudian ia berdoa, "Tuhan, saya ingin menjadi seorang yang sangat berguna agar saya dapat membayar hutang abang saya." Sambil menangis ia berdoa, meminta kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh datang. Ber! Si Sabo berubah menjadi sebuah pohon yang sangat tinggi. Dalam pohon tersebut, si Sabo daunnya bisa digunakan, batangnya bisa digunakan, semua anggota tubuhnya bisa digunakan. Masyarakat setempat memberinya nama pohon aren, atau dalam Simalungun disebut dengan pohon tua, atau dalam bahasa sehari-hari disebut pohon enau. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.